Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Os bin Lumban Tobing, guru agama Katolik dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Seber Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG BIS 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 29091-346. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema Membangun Hidup Berpolakan Pribadi Yesus Kristus, kelas fase E4. Mohon kritikan dan sarannya sebagai masukan untuk bahan evaluasi demi pengembangan diri saya dalam proses pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu. Siapa yang bersedia? Silakan. Doa kita. Marilah kita berdoa. Dan Bapa dan Saudara Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami dalam pembelajaran pada hari ini. Bimbinglah dan terangilah pikiran kami agar dapat mengerti pelajaran ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Saudara dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita bernyanyi lagi lagu pembukaan. Kita sama-sama berdiri, ya. Saya absen dulu ya. Agnes Fransiskus, hadir Pak. Gabriel, baik. Materi kita hari ini adalah yaitu tentang ini dia. Membangun hidup berpolakan Yesus Kristus, halaman 204. Silakan dibuka bukunya. Judul besar kita meneladani Yesus dengan sistema membangun hidup berpolakan pribadi Yesus Kristus. Nah, tujuan dari materi ini kita bahas adalah kita paham betul bagaimana pribadi Yesus itu yang akan menjadi pola dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah tujuan dari materi ini. Nah, jadi proses pembelajaran kita tentang materi ini itu nanti intinya dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi kita akan belajar pola-pola apa saja yang ada dalam pribadi Yesus Kristus dalam diskusi kelompok. Nah, hasil diskusi kelompok nanti akan kita presentasikan bersama-sama. Sebelumnya saya punya beberapa pertanyaan pengantar di sini. Sambil baca bukunya, iya. Pertanyaan pertama, apa itu pola? Pola, silakan. Model, Pak. Model. Ya. Ideal, Pak. Ideal. Sini. Prototipe. Di belakang. Format. Patron dan lain-lainnya. Ingat, masih banyak lagi sinonim dari kata pola. Kita lanjut. Pertanyaan kedua. Dalam hal apa kita membutuhkan pola? Saya, Pak. Ya, silakan. Ketika saya ingin menggambar, ada petunjuk atau contoh yang saya tiru. Ketika kita mau menggambar, ada contoh petunjuk. Oke, bagus. Yang selanjutnya ada lagi? Saya, Pak. Ya, Job. Ketika saya ingin
membangun rumah, ada rencana yang sudah saya persiapkan untuk pedoman saya membangun rumah, Pak. Ya, ketika membangun rumah kita ada pedoman, ada rencana. Oke, bagus. Lanjut, pertanyaan ketiga. Berarti apa itu fungsi pola? Saya Pak, model Pak. Model. Fungsi pola adalah untuk Penuntun Pak. sebagai penuntun. Ada lagi? Ya Pak, sebagai pedoman. Sebagai pedoman. Nah, kita lihat sama-sama. Jadi, pola itu adalah miliar. Contoh ideal model prototipe, rapon, format dan lain sebagainya. Ya, tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua. Dalam hal apa kita membutuhkan pola? Kita lihat sama-sama. Ya. Sebelum kita mulai bekerja, kita sudah memiliki rencana. Ya, pas. Ya, contohnya tadi, ketika dia mau menggambar, dia sudah ada contoh yang mau ditiru. Ketika sedang membangun rumah, sudah ada pedoman. Oke, pas. Tepuk tangan lagi. Pertanyaan terakhir, jawabannya pola berguna sebagai Penuntun atau model. minimal hasilnya mendekati pola yang dipilih, tidak sampai persis sama 100%, tapi setidaknya sudah mendekati. Oke, tepuk tangan sekali. Jadi materi kita hari ini kita akan ambil dari beberapa kutipan ayat kitab suci tentang bagaimana pola yang kita lihat dari pribadi Yesus Kristus. Sebelum kita ke diskusi kelompok, terlebih dahulu bahas salah satu ayat. Ya. Kita cari pola apa saja yang menjadi kita contoh dalam kehidupan sehari-hari dari ayat kitab suci Yakobus 2 ayat 14 sampai 24. Silahkan dilihat kitab sucinya. Nah, kita baca bersama-sama atau satu orang? Satu orang. Silakan bacakan. Yang lain ikuti. Apakah benar saudara-saudaraku, jika seorang mendapatkan kematian dan bukan hanya karena Allah? Nah, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan tentang ini ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita bahas sama-sama. Pertama, jawab pertanyaan. Apakah yang dimaksud iman tanpa perbuatan itu mati menurut ayat kitab suci tersebut? Saya Pak, Ya, silakan. jawabannya Pak, saya beriman, saya punya agama, tetapi tidak saya praktikkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, dia punya beriman, tetapi praktek di lapangan tidak menunjukkan dan tidak terjadi. Lanjut, pertanyaan kedua. Perbuatan seperti apakah yang dimaksudkan? Contohnya, Saya siapa yang Pak, bisa coba? contohnya Pak, saya sering ke gereja, tapi kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, tidak saya bantu Pak. Saya cuek aja. Oke, benar. Lanjut. Pak, Siapa lagi? Oke. menurut saya Pak, contohnya saya sering ke gereja, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari selalu menggunakan bahasa kasar. Baik, benar. Masih banyak contoh yang lainnya. Ya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan ketiga, mengapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah atau bapa orang beriman? Saya Pak, Oke, karena dia bersedia menyerahkan anak-anaknya mati untuk Allah. karena bersedia memberikan anaknya dikorbankan untuk Allah. Oke, kita lihat sama-sama. Yang pertama, ya, iman yang tidak melakukan perbuatan baik adalah iman yang mati. Dalam perbuatan baik, iman seperti itulah yang menyelamatkan kita. Jadi tepat tadi teman kita, ya, pas ya jawabannya. Lanjut. Persoalan yang kedua tadi, ya, jawabannya sekira sudah tepat. Ya. Dia sering ke gereja, kita sering ke gereja, tetapi ketika praktek di lapangan dalam kehidupan sehari-hari ada yang membutuhkan, kita cuek saja. Ya betul ya.
ya. Itulah yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan pada akhirnya mati. Ada beberapa contohnya. Yang terakhir, kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Karena bersedia mengorbankan anaknya anak satu-satunya, saking kuatnya imannya kepada Bapa. Jadi itulah alasan kenapa Abraham disebut bapa yang beriman. Tidak diragukan lagi. Dia tunjukkan, dia langsung buktikan dengan keimanannya kepada Allah dengan mempersembahkan anaknya kepada Allah. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke diskusi kelompok. Kita buat dalam 4 kelompok. Ya, kita bagi dalam 4 kelompok, kita pilih secara asal. Jadi hitung 1 sampai 4. Kelompok yang mengucapkan 1 nanti itu kelompok 1, yang mengucapkan 2 itu kelompok 2, yang mengucapkan 3 itu kelompok 3, dan yang terakhir yang mengucapkan 4 adalah kelompok 4. Kita mulai ya. Itu 1, 2, 3, 4. sekarang sudah terbentuk kelompoknya menjadi 4. Jadi setiap kelompok sudah ada yang mau didiskusikan. Kelompok 1, coba lihat. Ini dia. Kelompok 1, silakan ayat kitab sucinya ini Yohanes 13 ayat 12 sampai 16 yang ada di buku paket. Nah, ini dia kelompok 1. Nah, pertanyaannya ada 2 di sana. Jadi kelompok 1 baca dulu baik-baik, paham dulu ayatnya, cari pola mana yang ditunjukkan Yesus yang mau kita contoh. Nah, ada 2 pertanyaan, silakan dikerjakan ya. Nah, kelompok 2, ini dia. Silakan lihat bukunya, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Dibaca dulu ayatnya, kelompok pahami. Lalu ada pertanyaan 2 di sana, silakan dikerjakan di dalam kelompok ya. Lanjut. Kelompok 3. Ini dia. Silakan lihat bukunya, ayat kitab sucinya dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Nah, ini dia. Nah, silakan dibaca dulu kitab sucinya, didiskusikan, baru jawab pertanyaannya. Oke ya? Kelompok 3 ya. Langsung kelompok 4. Ini dia. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sudah ketemu ayatnya? Baik. Nah, ini dia ayatnya ya. Silakan kelompok baca dulu ayatnya, dibaca dulu, dipahami, baru bisa dikerjakan pertanyaannya. Ayatnya, ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit ya. Waktunya 20 menit. Setelah selesai 20 menit, baru presentasi ke depan. Akan hasil kerja kelompok. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanya ya. Nah, paham pertanyaan kan? Dikerjakan. Nah, jadi kan ditunjukkan siapa yang banyak dan siapa yang membaca nanti, ya. Jadi tujuan kelompok saya di kelompok 4 dikerjakan. Jadi silakan nanti waktu presentasi ke depan, mungkin bisa Pak moderatornya sampai pertanyaannya. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang kita presentasi hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 ke depan presentasinya. Di tengahnya. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi.
mari kita dengarkan bacaan dari kitab suci yang dibacakan oleh teman kita Patricia. Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu ikut sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Teladan yang diberikan Yesus adalah kerendahan hati dan pelayanan yang tulus dengan tindakan yang membasuh kaki murid-muridnya sebagai bentuk aksi nyata. Yang kedua, teladan Yesus ini bisa diwujudkan dalam kehidupan zaman sekarang adalah sikap rendah hati, tidak memandang hidup diri lebih tinggi dari orang lain, melayani sesama dengan tulus, membantu orang tanpa pamrih, seperti membantu teman, keluarga, atau orang yang membutuhkan. Berbuat baik dan mengasihi orang lain, menghormati dan menghargai orang lain. Baik, itulah diskusi kami, itulah materi kami hari ini. Berikan kepada Jadi jika teman-teman dari kelompok lain yang mau bertanya di kelompok kami, dipersilakan. Silakan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan ini kepada kelompok 1. Kenapa Yesus membasuhi kaki murid-muridnya, padahal Yesus adalah pimpinannya atau anak Allah yang lebih tinggi derajatnya dibanding dengan murid-muridnya? Seharusnya bukankah lebih pantas salah satu murid-muridnya itu yang membasuhi kaki Yesus sebagai bentuk pelayanan? Mari kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah Yesus ingin menunjukkan bahwa kebesaran sejati bukan pada kuasa, tetapi pada kerendahan hati dan pelayanan, untuk menyadarkan semua manusia dan memahami bahwa pelayanan adalah bentuk tertinggi dari kepentingan melayani bukan dilayani, rela melakukan yang rendah demi kasih. Adapun pesan Alkitab yaitu, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayananmu. Di mana jawaban dari kami pas. Oke, pas tepuk tangan untuk kompetisi. Setelah kita sudah sama-sama mendengarkan hasil diskusi kelompok, saya mau kasih penilaian. Rangkuman dari hasil diskusi kelompok tadi, saya kira dari hasil semua tadi benar. A plus semua, kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 tadi dia memberikan contoh teladan membasuh kaki. Contoh teladan apa yang diberikan? Membasuh kaki tadi ya, pas. Nah, zaman sekarang apa yang kita lakukan? Berbuat baik kepada semua orang. Kelompok 2, hasil diskusinya tadi ya. Nah ini dia rangkuman yang saya dapat tadi. Yang bersama adalah Yesus difitnah, dicaci, dimaki-maki, tetapi dia tidak membalas. Kita bisa dengar ya, ada tadi ya. Terus zaman sekarang bagaimana kita menunjukkannya? Tidak membalas, ya, tidak membalas dengan kejahatan. Begitu saja dari kelompok 3. Hasil diskusi kelompok 3 tadi, di mana keterangan Yesus tadi kita sama-sama kali mendengar ya. Yesus tidak menunjukkan dia bawa anak Allah, ketuhanannya. Terus dalam kehidupan sehari-hari tidak membuat sombong. Ada tadi ya kelompok 3 ya? Ada. Nah, kelompok 4. Ini tadi ya. Bagus pertanyaan tema kita tadi ya. Apa pengertian manusia lama, manusia baru? Dan mereka tadi
bisa menjawab. Intinya tinggalkan nafsu duniawi. Kita paling utama adalah mengejar harta surgawi, ya, daripada harta dunia. Nah, seperti tadi terjawab untuk kelompok 4. Nah, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tiba saatnya kita di bagian penutup, yaitu saya mau melihat refleksi kita. Kira-kira dari pembelajaran kita dari awal sampai terakhir tadi, apa yang kamu dapat sebagai refleksi dalam hidupmu sehari-hari nanti? Coba saya tunjuk secara spontan karena ini kan sudah refleksi, berarti siap saya tunjuk. Silakan. Ya, Pak. Ya. Dari kelompok 1, membangun hidup berkeluarga Kristus berarti berusaha untuk meneladani dan mengikuti ajaran serta contoh hidup yang telah diberikan oleh Kristus dalam segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari, baik dalam perkataan, perbuatan, dan sikap. Oke, bagus. Kita tadi sudah belajar mulai dari awal sampai di bagian penutup. Ini bagian refleksi. Kira-kira di bagian refleksi ini apa yang sudah kamu bisa dapat dari materi kita hari ini? Nah, di sini saya akan menunjuk secara spontan, ya. Kira-kira apa yang kamu dapat dari refleksi dalam kehidupan sehari-harimu setelah mengikuti pembelajaran ini? Silakan, kamu. Membangun hidup berpola Kristus, berusaha untuk meneladani dan mengikuti ajaran serta contoh hidup yang telah diberikan oleh Kristus dalam segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari, baik dalam perkataan, perbuatan, dan sikap. Oke, bagus, ya. Kita butuh lagi satu orang lagi, silakan. Kamu? Bentuk-bentuk teladan Yesus yang dapat saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari adalah kasih kepada sesama, kerendahan hati, ketaatan kepada perintah Allah Bapa, kesederhanaan, pelayanan, kemampuan, dan rajin berdoa. Anda bisa menambah, silakan sendiri. Kamu coba bisa kamu tambah. Menunjukkan kasih dan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan, bersikap rendah hati dan tidak sombong, selalu berusaha untuk melakukan perbuatan yang benar. Bagus. Ada lagi menambah dari sini? Saya mau dengar. Kamu coba. Menjaga kesederhanaan gaya hidup, melayani orang lain dengan sukacita, mengampuni orang yang bersalah, rajin berdoa, serta sering membaca kitab suci. Baik, itulah dia refleksinya. Walaupun sudah tidak semua saya tanyakan, tapi setidaknya 2-4 orang sudah mewakili. Kita akan kamu terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak simpulkan, ya. Jadi kesimpulan dari materi kita ini dia. Iman akan Yesus bukan sekedar mengenal memahami Yesus, akan tetapi yang merupakan yang paling terutama, kita harus meniru, meneladani, mengenakan atau menjadi serupa dengan Yesus Kristus, ya. Tetapi kami melakukan seperti yang dilakukan Yesus sendiri, dari cara berpikir kita, tindakan, dan seluruh pribadi kita. Persis seperti yang tadi refleksi yang sudah disebutkan teman-teman tadi. Baiklah, sebelum kita tutup dengan doa penutup, sebelum kita sudahi, saya akan kasih, Bapak akan mengasih sebagai video pemotivasi, video renungan. Ya. Silakan diikuti sama-sama. Kita lihat sama-sama.
marilah kita tutup dengan doa. Untuk siapa yang bersedia? Nah, ya silakan. Kita tutup dengan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita bersama dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan rahmat yang Kau berikan sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini. Tentang membangun hidup dan polakan Engkau, semoga apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar semakin serupa denganmu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, selamat siang.